Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu maka jika menyapu seseorang pada hadir itu tercatat yang orang yang bukan musafir atau penduduk asli di daerah yang di situ tidak ada matahari atau hujan es salju, itu daerah itu hadir di situ penduduk asli, orang yang bukan musafir. Nah, itu istilah Bapak Ibu di dalam ilmu fikih. Maka jika menyapu seseorang pada hadir itu catat orang yang kada musafir atau penduduk di situ, penduduk di daerah itu tidak ada muncul matahari, atau daerah itu atau negeri itu, negara itu hujan es, atau negeri itu hujan salju. Maka bagaimana hukum penduduk asli yang memakai sepatu? Karena apabila tidak memakai sepatu dari kulit, dia bisa dingin, bahkan bisa sakit. Bagaimana? Beda dengan kita ke negeri yang lain. Di negeri yang kita tuju itu adalah negeri yang tidak ada matahari muncul, tidak ada hujan saljunya ada, hujan esnya ada. Nah, berarti itu musafir namanya. Kita musafir. Sama aja Bapak Ibu, di kantor-kantor itu sembahyang Jumat, jer ulun bubuhan kantor itu bukan orang mukim, hanya sementara bekerja di kantor itu. Lalu bubuhan kantor sembahyang Jumat di kantor. Apakah pegawai kantor itu penduduk di situ? Sakalnya mengadakan sembahyang Jumat di situ. Nah, perlu juga orang kantor itu mengaji. Jadi ulun harus ke orang kampung, ke masjid orang kampung sembahyang Jumatnya. Coba lihati bubuhan Al-Falah, santri-santri Al-Falah, santri-santri Darul Ilmi, santri-santri Pamangki. Nah, ulun tahulah mereka hari Jumat keluaran dari pesantren bergabung lawan orang kampung sembahyang Jumat, karena mereka hanya sementara sekolah di situ, bukan menjadi penduduk di situ. Mengalih jiwa Pak Ibu, ada paham dipelihara kayak apa? Ada paham dipelihara, ada mau mengaji, maka tuh tetap di situ Pak Ibu. Kayak apa hukumnya guru? Nah, iya ada soh. Apalagi kurang daripada 40. Sekalinya aja ikut Imam Hanafi, ahli kah? Nyamannya lah orang ini ikut Imam Hanafi, mengertinya ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bagi agama. Padahal Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan musibah itu menimpa agama kami. Iya nang bubuhan kada tapi mengerti itu. Belaka dedean lagi tuang gurunya
bubuhan nang kada tapi paham tuh memimpin lah ya am sudah nang paham-paham bediaman juga. Orang jangan berdiam jadi ulun nang paham-paham nang orang beilmu nang alim-alim tuh jangan berdiam, sampaikan bahwa sembahyang Jumat bulan kitian ini bulan kita ini kada sah kayak ini caranya itu nang ujur kada ini guru yang menyampaikan disariki orang khalwat aja sudah uzlah itu jalan terakhir sudah khalwat uzlah di rumah aja lagi beribadah. Keluar tuh seperlunya aja, hanya mau urus dunia satu mat burikai lagi. Kenapa? Karena zaman tuh zaman rusak sudah. Agama kada tapi diperhatikan lagi. Nah itu tuh. Nah kalau seperti itu Pak Ibu terjadi ada lagi uzlah. Luzumul buyut kata Rasulullah. Banyaki di rumah. Ada zaman syukur. Ini zaman kita kada kau banyak pandir. Karena pandiran kita dipikirkan orang, diancam orang. Sedangkan kita dalam kebenaran. Waluzumul buyut, banyak di rumah. Waridhu bil qut, syukuri apa yang ada yang kau dimakan. Hatta antamut, sampai kita dipanggil Allah. Nah itu tuh selama masih kita bisa menyampaikan sampaikan. Nah di situ kenapa? Karena di akhirat tuh ditanyai orang sampai para nabi dan rasul ditanyai Allah, sudahkah disampaikan kepada umat? Sudah. Umat lagi ditanyai, sudahkah ngaji atau menuntut ilmu kepada si anu? Guru-guru dikumpulkan, sudahkah menyampaikan? Oh, lah guru yang kedua menyampaikan tak mau pandir. Nah guru kau menyampaikan sudah. Masyarakat ditanyai lagi, sudahkah mengaji? Kenapa maka salah? Ada tahu? Nah iya, situ. Nah buka aja kitab Al-I'tibar wal-I'timar karangan Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Itu ada tuh Allah manggil semua para nabi dan rasul. Sudahkah disampaikan wahyuku? Dipanggil lagi para ulama-ulama, para aulia, sudahkah menyampaikan? Nah, hanya jangan salah apabila ada guru tuh wani menyampaikan. Orang kada mau tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sudah disampaikan, kada ada tanggung jawab lagi, selesai. Nah, ini nih Bapak Ibu hadir nih. Kemudian musafir, ya kah? Oh, berarti orang kampung yang memakai sepatu karena daerahnya itu daerah salju, lalu mengadakan musafir. Nah, itu musafir iya, atau menyapu ia di dalam musafir. Nah, atau ia menyapu di dalam musafir. Inya di perjalanannya itu ketemu daerah atau negara yang di situ salju atau tidak ada matahari yang muncul, dinginnya luar biasa. Lalu di dalam perjalanannya dia memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Lalu dia kemana-mana sepatu. Di perjalanannya tuh perjalanan ketemu negeri yang
dingin yang tidak ada muncul matahari atau hujan es di negeri itu. Nah, orang antar negara berusaha kah apakah terserah tuh urusan-urusan. Kemudian jadi mukim. Nah, akhirnya dia sampai ke negerinya. Negerinya yang tidak ada kena sinar matahari, negerinya hujan es, negerinya turun salju. Ini dua kasus nih. Lah, ini catat baik-baik nih di sini. Orang kampung misalnya daerah kita di sini, Pak Aiwai, daerah salju. Lalu kita memakai sepatu. Lalu kita berwudu, berwudu kan sudah berwudu. Lalu kita pakai selesai berwudu, habis sudah bersuci habis. Lalu kita memakai sepatu. Kemudian kita mengadakan musafir. Apakah kita batal? Lalu kita berwudunya di sepatu itu aja lagi. Satu. Atau di dalam perjalanan musafir kita menemukan negeri yang hujan es, hujan salju, atau tidak ada sinar matahari di negeri itu. Lalu kita memakai sepatu, berarti kan kita di dalam perjalanan memakai sepatunya. Akhirnya kita memakai sepatu ini di dalam perjalanan tadi. Akhirnya kita sampai juga ke negeri kita. Negeri kita tetap salju juga. Berarti orang ini dari salju, dari daerah negeri yang tidak timbul matahari, pulang ke negerinya yang tidak timbul matahari juga. Nah, tapi hukumnya di perjalanan dia itu dihukumkan musafir, berarti sekitar 90 kilo. Anggaplah kalau kita sini ke Kandangan 100 kilo itu. Rantau belum lah. Rantau dari Banjarbaru ini ke Rantau belum, rasanya belum. Kandangan rasanya sudah. Martapura aja ke Kandangan 100 kiloan sudah. Nah, misalnya kita di sini hujan es, hujan salju, tidak ada muncul matahari. Kita penduduk di sini, berarti kita ini mukim, hadir. Lalu kita memakai sepatu. Setelah kita memakai sepatu, nanti kita berwudu, kita di sepatu itu aja lagi sampai besok kaki di sepatu itu. Lalu kita mengadakan perjalanan menuju Kandangan. Nah, itu contoh dari hadir kemudian musafir. Atau di perjalanan musafir. Nah, itu tuh Pak Aibu. Kita di daerah kita belum memakai sepatu. Ternyata di perjalanan tuh misalnya daerah mana, kalau kita sini anggaplah Martapura kan sudah keluar daerah Banjarbaru. Dingin di sana. Martapura itu hujan salju di situ. Enggak ada sinar matahari. Lalu kita memakai sepatu. Nah, itu namanya kita memakainya di perjalanan, dihukumkan kita musafir. Karena tujuan kita hendak ke Kandangan. Terus sampai ke Kandangan, lalu kita balik ke rumah lagi. Berarti balik ke rumah kembali menjadi mukim. Nah, itu gambarannya dulu. Kayak apa hukumnya? Nah, itu tuh. Dahulu daripada lalu masa sehari semalam. Nah, sehari semalam perjalanannya itu pada dua masalah ini, dua masalah tadi. Pahamilah dua masalah tadi. Bisa dari hadir belum musafir menuju musafir. Memakai sepatu sudah kita di kampung, kita di sini.
Di sini hujan hujan es maksudnya, hujan apa namanya itu salju, ada sinar matahari dingin. Daerah kita nih, kita hidup di daerah salju, kutub. Nah itu. Lalu mengadakan perjalanan menuju kandangan misalnya, satu kasus. Atau di tengah-tengah perjalanan kita menemukan daerah yang dingin, untuk hujan es, hujan salju. Lalu di perjalanan kita memakai sepatu, teruskan perjalanan, kemudian kita kembali lagi ke daerah kita, namanya oke. Nah dua ada nih, dua kasus ada, dua masalah ada. Nah kayak apa? Niscaya menyempurna ia menyapu mukim. Di dalam dia mukim itu baik-baik, sempurnakannya menyapu. Nah, sempurnakan menyapu. Bersalahan jika sudah lalu masa sehari. Kalau lebih pada sehari perjalanan itu, sehari semalam, maka wajib atasnya meninggalkan muzanya, lepas dia. Berarti sehari semalam aja Pak Ibu inya boleh menyapu sepatu itu, karena dia sudah kembali ke tempat asal. Sehari semalam. Ada mohon berumuran, berarti harus dilepas ada. Tapi guru daerahnya dingin lagi, guru kami ini lepas dulu, imbang lepas, ketal sudah kita bakami BAB bondo, pakai lagi sepatu. Ada beli belelewasan. Nah itu berarti sehari semalam ya. Ingat tadilah perjalanannya sehari semalam. Nah itu tuh. Terus karena habis masanya pada masalah yang pertamanya, habis sudah masa musafirnya, karena perjalanannya hanya sehari semalam. Ulun aja kamu teh 4 jam datang kamu teh, boleh kemana tamu 4 jam 8 jam aja, ada sampai 12 jam. 4 tambah 4 8 aja. Han Bapak Ibu, ini andai kata berarti ulun lepas saya lagi. Setelah itu kayak tapi gue dingin, ayo dilepas dulu. Silahkan kita buang air besar, buang air kecil, beruduk, silahkan pakai kembali sepatu itu. Berarti minimal hanya sehari semalam. Nah, Bapak Ibu, nomor 1 tuh ada nah. Nomor 1 tuh adalah kitab nomor 1 lah. Nah, dilihat itu qauluhu, perkataan dan wajib pula pada masalah yang kedua. Nah, yang keduanya apa? Yang keduanya apa? Asalnya musafir, artinya kita memakai sepatu di waktu kita musafir. Nah, ini yang kedua. Kan yang pertama tadi apa? Memakainya di ketika kita belum musafir. Itu tuh masalahnya. Kurang belajaran fikih. Beda Bapak Ibu dengan belajaran tasawuf. Makanya jangan meremehkan ilmu fikih. Ulun paling belajar ilmu fikih ini 3 tahun khusus. 3 tahun khusus. Kada ada ilmu tauhid, kada ilmu tasawuf, khusus fikih. Kenapa? Karena mempelajari ilmu fikih paling berat daripada mempelajari ilmu tauhid tasawuf. Paling sulit. Tanyai aja buburan nang belajar ilmu fikih. Ini nang kayak ini nampe. Kalau belajar ilmu tauhid tasawuf, anggaplah misalnya belanda guru membimbing, ya sudah. Karena ilmu tauhid
nang dibahas hanya sifat 20, sifat Nabi dan Rasul itu aja. Tinggal aja nih cara memahaminya dan mengamalkannya, tergantung keterangan dari guru. Ilmu tasawuf pasti ada bab sabar, bab syukur, bab mahabbah, bab ridho. Itu ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih berkembang terus, berkembang sesuai kasus. Lihat, kasus itu kan selalu ada. Tapi kalau tak salah ilmu tauhid, syirik, tak salah ilmu tasawuf, bisa celaka. Tak salah ilmu fikih, berdosa. Tak salah ilmu fikih atau tauhid, syirik, nah ya Allah, bahaya. Lebih berbahaya tak salah ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi kalau mempelajarinya lebih berat dan panjang masanya mempelajari ilmu fikih. Intinya apa? Rugi rumah ngaji bisa. Nah ini masalah kedua kayak apa? Dan wajib pula pada masalah yang keduanya pian catat di situ masalah musafir lalu memakai sepatu. Artinya dilepas juga. Imbah musafir baru sampai lepas. Nah kalau musafirnya di perjalanan itu lebih daripada sehari, kan dia berlepas-lepasan. Kalau sudah sampai lepas. Kalau musafirnya lebih 3 hari. Tapi kalau dia mukim kemudian musafir kemudian sampai sehari semalam saja, lepas sepatu itu. Kalau di dalam dia musafir memakai kemudian mengadakan perjalanan sampai lepas juga, walaupun kadang sampai sehari semalam. Karenanya di perjalanan, di pertengahan perjalanan misalnya di kandangan kan di Martapura sudah perjalanan kan, lalu dia memakai sepatu, lalu dia menuju kandangan, kemudian dia pulang lagi lepas juga, tapi gue belum sehari lagi lepas. Jadi kalau ada dilepas, ya ibadatnya ada semua. Ada nama lucu kayak gue, orang tuh umrah, tetamu ulun gitu nah orang nih, hendak bakam nih kewisi, ulun tegur ibu-ibu nih, ibu-ibu pak, ulun tegur sidin berpakaian ihram, jar ulun lu lepas tuh, kaos kaki itu dilepas. Jawaban sidin, jangan membuka aurat ya sidin. Jawabannya. Kawisi kadang membuka bulit kah? Waktu kami kadang berlepas juga kaos kaki. Kayak apa? Maksud ulun kalau kena najis. Kenapa orang lagi kayak itu? Ada Pak Ibu, ulun sendiri negur. Kita nih mengadakan nih kita nih dalam keadaan pakaian ihram, belum selesai lagi pekerjaan ihram lah. Ibu-ibu tuh kan kaos kaki silakan, karena sidin boleh memakai pakaian berjahit. Tapi kalau polisi dilepas, jawaban sidin ada beli membuka aurat dulu. Kau isi kadang membuka bulit kan juga. Bah kami tak dipakai kaos kaki. Jangan masuk WC bersandal, lepas kaos kaki, silakan. Melepasnya di WC. Ini di dalam WC kadang berlepas-lepasan juga. Bapak makah tapi kadang ngerti agama. Itu pangpai di akhir zaman ini banyak orang beribadat menuntut ilmu kalau mau.
ilmu. Yang penting itu ilmu. Beribadat tuh diatur ilmu. Bukan berarti orang melemahkan orang beribadat. Banyak. Nah salah tuh banyak. Kayak tuh non. Imbah baudur pak ibu kada baudur sembahyang tuh niat ambil mikat sudah. Mikat niat ihram sunat kalau tuh sembahyang sunat tuh sunat ihram sakalinya imbahnya kebiasaan sudah. Ini sembahyang sunat toh. Jurulun bedak tubuh harum. Bedak tubuh harum. Orang berkumpul itu sebelum sebelum berniat ihram. Bayar dam pian. Saya sudah dakwah lagi Bang Den. Ya. Berduit aja orangnya balul. Tapi orang montong ini berjaga, Pak Ibu berjaga Bang. Sudah di Makkah Madinah tuh berjaga tuh lagi montong nih. Beringat remnya bubul. Otomatis dah dilihatkan nih kayak apa nih? Ini dalam rombongan keluarga seorang, ini keluarga ulun ini bayar dampian karena pin memakai nang harum-haruman. Kalau tahu Bang aku kada ingat tetap sudah ulun pada akan di mana diam tadi. Awalah Bapak Ibu. Sekitar 20 orang aja tuh manggah atau apalagi 10 bis duitnya dikacang dipimpin gak ada. Berat Pak Ibu. Nah ini nih sama pikir ini berat. Ulun ngaji pikir tahambur kita pikir itu banyak kita pikirnya sekalinya sampai di kitab tuh referensinya luar biasa. Apalagi mengaji minhaj harus ada punya mughni, harus punya kitab tuhfah, harus punya kitab nihayah, belajar kitab muhadzab dalam ayat bersyukur, harus punya kitab majmu'. Karena keterangan tuh nang luas dari kitab majmu' tadi. Muhadzabnya 2 biji aja. Imam Syairazi sakanya dijelaskan oleh Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Banyak kitab majmu'nya. Tabungkar kitab majmu' gara-gara belajar kitab muhadzab. Apalagi kitab Sabilul Mu'tadin karangan Datuk Kalampayang. Banyak lagi referensi Datuk Kalampayang nih mengarang kitab Sabilul Mu'tadin nih. Mungkin ada kuat referensi, jangan wani-wani membaca kitab Sabilul Mu'tadin. Keterangannya banyak dari kitab, berbagai kitab. Kayaknya salah keterangan, bahaya. Berat kalau Bapak Ibu. Nih kita ini kalau kita keluar negeri, gak usah jauh-jauh, ulun bisa memimpin ziarah kebetulan bubuhan yasinan ibu-ibu benazar minta ulun memimpin umat orang jam lagi benazar kada kawa kada mengabulkan akhirnya kami guru dinai benazar sudah sakelompok yasinan nih minta pimpin pian umat. Akhirnya ulun jadi wajib ini. Sekali lagi pimpin ajar kayak itu, kali lagi ulun nang berdosa pian. Kepada ada ulun mengatur tempatnya, ziarahnya. Kenapa? Karena taziarahi kuburan pektek
dalam pada kelampayan tuh nah lain ke dalam kandangan tuh dan tuh kabul jauh bener masuk ke dalam dan tuh kabul nah, itu baik kita ini jadi musafir sudah nih saikung ada di pahamnya musafir cara sambil kasar jamak ya maksudnya saikung ada yang pahamnya cara mengkasar menjamak hendak diberakan nang satu bis neng ini dasar biarnya sembayangan situ ulun mengkasar menjamak tak salah pulang nih karena memimpin yuk bapak ibu makanan di mana guru di bis kalau lupa juga pernah Pak Ibu yang kayak itu memimpin ada pulang makanan di mana tuh di Padang Kumpara wujudan beginian kan leheri kalau memimpin beginian tuha yasinan nih bulu nasi sakalnya bersih semuanya ini jauh bubuhan alam sambelan nih mengganggu nampan-nampanan bawa lapatan macam-macam bersih semuanya bingung juga semua gamannya boleh bersih ini media mereka apa jangan dimakan buang dari sini semua bersih sudah buang nah itu tuh Pak Ibu orang julung hendak membawa itu bebecaan dulu ya orang hari panglah itu kami makanan ulang lain destur ya ashabul waktu itu ada bacaannya orang beri itu kami makanan silahkan kalau hendak makan juga jujur untuk beri kada besi dasar jujur kada besi nang ini gara-gara kada beta tawaran nih kamu keluarnya ada kawain ulun percaya aja lo nang gaib-gaib tuh tapi ulun indah dipermainkan nang gaib-gaib tuh gak bisa ilmunya harus ada dan story ya beta tawaran dan tuh buat bakameh lah nah tuh maksudnya beingat bakameh anak bener bakameh ada lagi tempat wisi ada tetamu masjid musola ada tetamu SPBO ada tetamu di Padang sana itu kami dan itu tempat kami lah nah itu berbicaan karena di kacangnya bangka kayak bang nah terus lagi berarti apa karena sudah jadi mukim nah itu karena sudah jadi mukim juga berarti tetap bila pas nang memakai di waktu musafir tadi lalu terus mengajakkan pergi musafir misalnya memakai sepatunya di mana misalnya di Martapura itu misalnya daerah untuk sudah itu contoh tujuan anak kandangan berarti aku musafir nih karena lebih dari 90 kilo kan perjalanan yang akan kita jalan ini jangan 90 kilo dulu baru dinamakan musafir lain menuju ke tujuan nampin akan tujuh kalau dihitung 90 kilo tapi sudah keluar dari wilayah tempat tinggal kita nah ini nih Pak Ibu ya ada juga yang salah 90 kilo dahulu aja kada kita menuju ke kandangan ini berapa kilogram kandangan nih 90 kiloan boleh dari sini nah kita ada keluar dari daerah kita hukum sampai sudah boleh kita mau kasar menjamaah itu maksudnya nah kayak pian ya anak Jakarta kada kawa pian di bandara situ kasar menjamaah karena itu wilayah Banjarbaru lain Martapura Jogor di bandara kalau mau kasar menjama kaculipin makan dulu ke tenda biru Jogor di tenda biru boleh makasar menjama karena tenda biru itu apa? Kabupaten Banjar bukan wilayah Banjarbaru
Nah, itu caranya nyaman orang berilmu juga. Mungkin di sini hendak berangkat ke Jakarta, Johor di bandara, dan boleh mangkasa menjamak ya. Kecuali pun keputar dulu, berputar dulu, terlambat pulang dulu, karena naik pesawat dulu berangkat. Jangan mangkasa menjamak 4 rakaat. Nah, lihat Bapak Ibu hadir, ilmu itu mengatur keadaan di dalam situasi di mana kita berada. Ilmu mengatur keadaan. Berarti ilmu itu bertumbuhan. Dia akan muncul mengatur kita di ketika kita menghadapi permasalahan. Ilmu yang menyelesaikan. Ya Pak ya, untung ada. Mudahan panjang umur semuanya kita nuntut ilmu nih, kecuali mati nyampe. Kalau mati kan guru kita ampihan. Kalau kita tamu di dalam kubur, kita pengajian kan tidak pihan sudah. Nah itu apa tuh? Mungkin iya alif ha itu apa? Alif ha tuh maksudnya alif ha tuh singkatan dari intaha, selesai. Tuh di sampingnya tuh nah, kitab pian tuh di bawah lah. Ada nomor 1 tadi. Adalah samping lah. Sampingnya di bawah lah. Mau kitab ulun ini di samping Bang, nang tulisan. Nah di sini nah ada nomor 1. Itu keterangannya juga nomor 1. Pian di mana tuh? Di bawah di samping. Oh di samping juga. Ini ada kitab kawan ulun belajar dan belajar ulun tuh di bawah anaknya. Samping juga. Oh di samping juga. Nah alif ha itu tulisnya selesai. Alif ha itu singkatan dari intaha. Jangan dibaca mungkin iya napanya lain, atau mungkin iya lain. Nah, ada kalau alif lawan ha maksudnya selesai. Alif ha itu singkatan dari intaha, artinya selesai. Nah, alih juga mungkin paham apa aja. Mungkin iya alif ha. Nah, salah. Lain, selesai. Mu'allifuhu itu apa? Menurut pengarang kitab. Mu'allifuhu itu tulisnya pengarang kitab. Berarti pengarang kitab yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qahtani ini menjelaskan lagi di sampingnya. Maka dia dicatat sini nomor 1, anak di samping. Ibarat orang kuliah tuh skripsi itu apa? Bapak Ibu catatan kaki lah. Catatan kaki lah ngarannya. Kitab tuh ada juga kayak itu. Habis sudah. Dan wajib pula pada masalah yang keduanya apa? Nah wajib pula artinya dilepas. Nah ya keterangannya itu lah, karena sudah jadi mukim. Nah itu nomor 1 tadi. Itu maksudnya. Dan wajib pula pada masalah yang keduanya tulisi maksudnya dilepas. Nah asalnya musafir mau sepatu lalu mukim berarti dilepas. Nah nyaman lah Bapak Ibu ke samping kawal membaca kitab, kembali pula ke sambungannya. Kalau kurang ahli membaca kitab, matannya ada, syarahnya ada, hasyiahnya ada. Ini ada dalam satu kitab tuh matan, syarah, hasyiah. Matan tuh Pak gue asal pengarang kitab, siapa pengarangnya. Kemudian dijelaskan dari pengarang kitab, misalnya lah Qurratul Ain, misalnya Qurratul Ain nama kitab.
muhimmatiddin Qurratul Ain. Lalu Qurratul Ain ini gue pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama besar. Ngarangnya Matanto. Lalu dijelaskan lagi oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sidin mengarang kitab nang asal nang bernama Qurratul Ain tadi. Dijelaskan lagi, ada penjelasan di bawahnya. Dijelaskan oleh Sidin lagi penjelasan. Karangan Sidin tuh dijelaskan Sidin lagi. Itu namanya syarah. Ngarang kitabnya Qurratul Ain fi Muhimmatiddin. Nah, syarahnya apa? Fathul Mu'in. Berarti Fathul Mu'in ala syarhi Qurratul Ain. Fathul Mu'in syarah menjelaskan Qurratul Ain. Fathul Mu'in dijelaskan lagi. Luas lagi penjabarannya. Namanya Hasyiah I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu nama kitab. Menjelaskan apa-apa yang di dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu penjelasan Qurratul Ain. Qurratul Ain itu matan ngarannya, awal kitab. Nah, pengarangnya namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lalu dijelaskan lagi oleh pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari lewat kitab Sidin Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dijelaskan lagi sejelas-jelasnya dengan nama kitab I'anatul Talibin. Pengarangnya siapa? Said Abu Bakar Shatoh. Berarti di dalam kitab I'anatul Talibin mengandung dua kitab lagi. Ada Qurratul Ain, ada Fathul Mu'in. Pikir baik begitu tahu apa ya? Nah, kitab Qurratul kitab I'anatul Talibin itu adalah Bapak Ibu bubuhan pemangkik, itu andalannya bubuhan pemangkik. Kitab Fathul Mu'in itu hasyiahnya I'anatul Talibin tuh 4 jilid bubuhan pemangkik, itu andalan dan lengkap luar biasa karamatnya. Nah, pengarang kitab yang bernama I'anatul Talibin tadi hasyiah dari kitab Fathul Mu'in, Said Abu Bakar Shatoh ada punya kitab tasawuf. Nah, ini penting nih. Ada punya kitab tasawuf, rumus memaham tasawuf. Nama kitabnya Kifayatul Atqiya. Itu kitab rumus memaham tasawuf. Berarti pengarang kitab fikih yang bernama I'anatul Talibin alim juga di bidang tasawuf. Jelaskan nih. Datuk Kalampayan punya kitab tasawuf namanya Kanzul Ma'rifah. Sidin punya kitab Sabilul Muhtadin. Dan artinya Datuk Kalampayan ini alim di bidang tasawuf, alim di bidang fikih. Nah, itu yang kita cari guru-guru yang itu. Nang ini tasawuf saatnya mengajarkan tamat sembahyang. Nah, itu kada mengerti fikih tuh. Kada mengerti fikih. Padahal ulama tasawuf dari itu alim-alim fikih. Nah, yuk Bapak Ibu. Rugi kada mengaji, itu aja pesan ulun. Habiskan umur waktu mengaji. Sampai kapan gitu nah maksud ulun. Mau habiskan umur mencari dunia, seorang habis. Dunia kan habis. Nah, ini penting loh kita Pak Ibu hadir. Ya Allah, ya. Dan yang wajib pada menyapu, apalagi nama menyapu juga
jika ada ia sebelah atasnya nyapu juga tuh nang sebelah atas, dan yang wajib pada menyapu nama menyapu nggak menyapu lain membasuh, menyapu nang kayak kita berudu juga pak ibu menggusuk betis, tapi ngarannya sepatu itu kita sapu. Jika ada ia sebelah atasnya ada sepatu itu tak ke atas, sapunya juga. Tapi nang wajibnya kan sampai nangan atau mata kaki. Kalau sepatu itu ke atas pada mata kaki. Kalau ada sepatu ke bawah mata kaki, basah bengnya masuk alin lagi. Nah, disapu juga ke atas pada mata kaki. Hukumnya sunat bang, tapi ke atas tuh supaya mata kaki itu hukumnya besok pian beruduna pas mata kaki bisa ada pas lebih daripada mata kaki pasti pas. Nah, sama membasuh tangan sampai ke siku itu batas wajib. Kalau pian pas siku, kalau kurang karena pas coba biarkan pasti pas. Memang galak belajar fikih. Ibarat manimbang sekilo pas, ambehi sebiji pasti pas. Kalau nyemak di SPBO bang, kada kawa kada harus pas. Ayo lebih sedikit berlebihan, memanipu bang tanggung jawab. Nyamannya nih belajar fikih nabi bulan. Apa lagi? Dan jika dibasuhkan dia sedikit sekalipun, nah sedikit sekalipun berarti berlebih, baik berlebih sedikit, dihantarkan tangannya yang basah. Nah tangan yang basah ngarannya aja menyapu di atas kura-kura khuf. Apa kura-kura toh? Apa yang kura-kura toh? Ini ada pak ibu mengkura-kura tuh itu tuh nang kayak ke ujung tuh nang ibu ke ujung nang kayak lengkungannya tuh lengkungannya lengkungannya mau ke bawah tuh itu ya itu tuh nang wajibnya ke atas bahasa bahari nih sedikit pikiran. Memang ngaji fikih harus kayak ini. Cepat juga mau bacanya kalau bisa diterangkan. Ya, kalau belajar fikih caranya. Atau ada titik air atasnya. Nah, titik air tembus air atasnya. Hati-hati tuh. Nah, berarti kalau nyebalabe atasnya ke atas sedikit memadalah sohlah. Berarti kalau mampas bisa ada soh dan tiada memadai, tiada soh. Nah, wallahu a'lam dahulu. Kita sambung lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ini parak deh ini tayamum kena ulang nah. Kayaknya masalah najis, sambil dia awas lagi. Nah, Bapak Ibu. Ini kita kada bingung, Pak, karena kemana ke luar negeri itu kita kada bingung. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah sehat, panjang umur kita semua. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadir la yawib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal muslimin amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu